Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan menyusuri saluran irigasi atau selokan Van der Wijk. Saluran irigasi atau selokan Van der Wijk hulunya berlokasi di Dusun Beteng, Desa Bligo, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan membentang ke arah selatan melewati beberapa kecamatan atau Kapanewon di Kabupaten Sleman dan Bantul, antara lain Kapanewon Minggir dan Kapanewon Sedayu. Nah, beberapa keunikan yang ada di selokan Van der Wijk ini selain usianya yang sudah lebih dari 100 tahun dan saat ini masih berfungsi dengan baik dan digunakan oleh masyarakat di kawasan Sleman bagian barat, selokan Van der Wijk juga unik yang mempunyai saluran air yang berada di atas jalan raya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menyusuri saluran irigasi atau selokan Van der Wijk yang unik di kawasan Sleman Barat, Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di depan kita ini adalah saluran irigasi atau selokan Van der Wijk. Kemudian yang ada di sebelah kiri kita ini adalah selokan Mataram. Dan saat ini kita berada di Dusun Beteng, Desa Bligo, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa lokasi ini merupakan hulu dari saluran irigasi Van der Wijk ya. Jadi lokasi ini merupakan titik awal dari selokan Van der Wijk. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sini merupakan titik percabangan dari saluran irigasi yang berasal dari sumber yang sama dengan selokan Mataram, yaitu Sungai Progo, di mana air dari selokan Mataram dan selokan Van der Wijk berasal dari sumber yang sama, yaitu Bendungan Ancol atau Bendungan Karang Talun yang berlokasi di Desa Bligo, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, selanjutnya dari titik ini kita akan menyusuri selokan Van der Wijk ke arah Jalan Gedongan Tempel atau di daerah Kapanewon Minggir yang ada di selatan sana. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa selokan Van der Wijk yang ada di sebelah kiri kita ini merupakan saluran air yang dibuat pada masa penjajahan Belanda. Dan lokasi daerah ini berada di sebelah barat Kabupaten Sleman yang memang jauh dari hiruk pikuk maupun polusi perkotaan. Dan wilayah di kawasan ini masih didominasi area persawahan, pedesaan, dan saat ini juga masih menjadi salah satu lumbung padi di Kabupaten Sleman. Nah, selokan Van der Wijk mempunyai lebar 2,5 meter dengan kedalaman rata-rata 1-3 meter. Nah, kemudian saluran irigasi Van der Wijk atau selokan Van der Wijk dibuat pada tahun 1909 sehingga saat ini usianya sudah lebih dari 100 tahun. Selokan ini saat dibangun awalnya untuk mengairi perkebunan tebu di Yogyakarta, khususnya di daerah Minggir Sleman, di mana pada saat itu wilayah Yogyakarta mempunyai 17 pabrik gula. Salah satunya pabrik gula Sendang Pitu yang berlokasi di Desa Sendang Rejo, Kapanewon Minggir. Nah, selokan Van der Wijk ini mengairi area seluas kurang lebih 20 hektar, meliputi Kapanewon Minggir, Kapanewon Mayudan, dan Kapanewon Sedayu Bantul. Nah, nama selokan Van der Wijk ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama lengkap John Her Karel Herman Art Van der Wijk yang memerintah sejak tahun 1893 sampai 1899. Nah, selokan Van der Wijk ini diperkirakan mempunyai panjang 17 km dan konstruksinya dibangun dengan mengandalkan gravitasi bumi, di mana terdapat satu bagian yang aliran airnya berada lebih tinggi dari jalan raya dan area persawahan di sekitarnya. Nah, area ini kini sering dinamakan dengan Buk Renteng. Nah, untuk lokasi Bu Rentengnya ada di depan sana teman-teman, nanti kita akan lewati ya.
Nah, kemudian teman-teman kalau kita perhatikan di depan kita ini ada sungai yang namanya Sungai Krasa ya. Jadi sungai ini juga merupakan perbatasan antara dua provinsi. Jadi di sebelah barat adalah Provinsi Jawa Tengah, kemudian di depan kita ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita berada di Jalan Inspeksi di Dusun Kajoran, Desa Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang baru kita lewati tadi ini adalah PLTM atau PLTA Talang Krasa, teman-teman ya. Nah, salah satu dari keunikan Selokan Van der Wijk selain dijadikan untuk irigasi pertanian, Selokan Van der Wijk juga dijadikan sebagai sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan itu bernama PLTM atau pembangkit listrik mikrohidro di daerah Krasa, Tempel Sleman, teman-teman. Jadi PLTM Talang Krasa ini berdiri sejak tahun 1994, menyuplai kebutuhan listrik untuk masyarakat sekitarnya dan sebagian wilayah Muntilan, Jawa Tengah. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Dusun Tangisan, Desa Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada banyak umbul-umbul, kemudian juga ada banyak aksesoris dari bambu, dan terlihat di sini juga cukup meriah ya, karena memang tadi pagi ada festival yang bernama Festival Van der Wijk 2023 dengan tema Rice for All. Jadi di festival ini menggabungkan potensi kanal irigasi pertanian dan sosial budaya masyarakat. Jadi ada beberapa kegiatan ya, antara lain ada kesenian tradisional, kemudian lomba, talk show, kemudian workshop dan lain-lain, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman yang kita lihat di depan kita ini adalah Buk Renteng ya. Jadi di sini ada salah satu bagian dari Selokan Van der Wijk yang aliran airnya berada lebih tinggi dari jalan raya ya, seperti yang kita lihat di depan kita. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Buk Renteng ini merupakan salah satu hal yang unik ya dari keberadaan Selokan Van der Wijk ini, teman-teman. Dan dari sini terlihat bahwa saluran air atau Selokan Van der Wijk ini mempunyai buk renteng yang mempunyai ketinggian bervariasi ya. Dan di bawahnya terdapat lorong-lorong yang saling menyambung satu sama lain. Bahkan ada satu bagian yang di bawahnya bisa dilewati mobil dan motor. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah selatan dari buk renteng ini terdapat sebuah talang ya. Jadi talang tembaga yang melintas di atas Sungai Kali Putih yang baru saja kita lewati, teman-teman. Nah, saat ini kita melintasi di jalan yang elevasinya lebih tinggi ya daripada yang tadi, sehingga saluran Van der Wijk ini ada di bawah kita, teman-teman ya.
Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Gedongan Tempel ya. Jadi di depan kita ini ada perempatan, di kanan atau kiri kita ini adalah Jalan Kebon Agung, dan kita lurus terus ya ke arah selatan ya. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Selokan Van der Wits ya. Jadi kita akan menyusuri Selokan Van der Wits sampai di arah selatan sana teman-teman. Nah kita baru saja melewati jembatan yang di bawahnya adalah Selokan Van der Wits. Jadi saat ini Selokan Van der Wits ada di sebelah kiri kita teman-teman ya. Dan saat ini kita berada di Dusun Tobayan, Desa Sendang Rejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada pertigaan, dan kalau kita ke kiri ini akan menuju bekas lokasi dari PG Sendang Pitu ya, yang ada di Kecamatan atau Kapanewon Minggir teman-teman. Kemudian di sebelah kanan kita ini adalah kantor Kelurahan Desa Sendang Rejo. Nah, PG Sendang Pitu atau pabrik gula Sendang Pitu merupakan salah satu pabrik gula yang ada di Yogyakarta yang dibuat pada masa penjajahan Belanda. Namun saat ini sudah tidak beroperasi lagi, dan yang tersisa hanya berupa puing atau bekas fondasinya saja yang memang tidak bisa lepas dari perkebunan tebu yang ada di sini dan menjadi alasan berdirinya saluran irigasi Van der Wits. Nah saat ini kita masih menyusuri saluran air atau Selokan Van der Wits yang ada di sebelah kiri kita, dan di sini terlihat saluran ini elevasi atau ketinggiannya sudah mengikuti kontur jalan, di mana jalan yang kita lewati cenderung landai, dan diperkirakan di kawasan ini dulunya merupakan perkebunan tebu yang sangat luas yang bisa menyuplai pabrik-pabrik gula yang ada di Yogyakarta saat itu, termasuk pabrik gula Sendang Pitu yang ada di Kapanewon Minggir. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita, saluran irigasi atau Selokan Van der Wits ini sudah berbelok ke arah kiri, dan artinya kita sudah di akhir perjalanan ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.